Sobat BioLife semua. Kali ini kita akan membahas sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia disebut sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh sel dan jaringan tubuh kita. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Pertama, yuk kita bahas tentang darah. Darah tersusun dari 45% sel-sel darah dan 55% plasma darah. Fungsi darah adalah untuk mengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme ke alat pengeluaran, mempertahankan tubuh dari infeksi kuman penyakit, mengedarkan hormon-hormon ke organ-organ tertentu, menjaga stabilitas suhu tubuh, dan menjaga keseimbangan asam basa untuk mencegah kerusakan jaringan tubuh. Sel-sel darah dikelompokkan menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan trombosit atau keping darah. Sel darah putih atau leukosit dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Granulosit merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula atau berbutir-butir, dan nukleusnya umumnya berukuran relatif besar. Granulosit terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian agranulosit merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula, terdiri atas monosit dan limfosit. Untuk memahami sel darah lebih lanjut, mari kita tonton cuplikan berikut. Dalam tubuh manusia, terdapat 37,2 triliun sel yang bekerja keras setiap hari. Mau sudah menunggu? Ini kiriman oksigen Anda untuk hari ini. Sel darah merah, warna merahnya disebabkan oleh banyaknya hemoglobin, bertugas mengantarkan oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah. Apa ini? Wah, kelihatannya tempat ini sangat nyaman untuk ditempati. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tampaknya ada banyak makanan juga di sini. Sudah kuputuskan, mulai hari ini, tempat ini adalah milik kami. Pertama-tama, kami akan menyingkirkan semua para pengganggu. Di sini sel darah putih divisi neutrofil, U1146. Bakteri yang menyerang berhasil dilenyapkan. Sel darah putih atau neutrofil, tugas utamanya adalah melenyapkan segala substansi asing yang berasal dari luar, seperti bakteri dan virus. Neutrofil terkandung dalam darah lebih banyak dari sel darah putih. Wah, itu sel darah putih. Tadi itu menegangkan sekali. Aku harus segera mengirimkan ini ke paru-paru. Aku harus belok ke kanan untuk ke paru-paru. Ini dia. Astaga, tempat ini kan limpah. Hei, pembuluh getah bening di sini. Apa yang kau lakukan? Sel darah merah dilarang lewat. Permisi,
Ada yang mau aku tanyakan? Maaf, permisi. Kau jangan sok tenang begitu! Target terlihat. Temu kau, bakteri. Lenyaplah kau. Bakteri menyebalkan. Ternyata hidungmu menemukanku, sel darah putih. Tak akan kubiarkan kau menangkapku. Dia kabur lagi. Tadi, terima kasih banyak ya. Iya tentu, sama-sama. Ini benar-benar gawat. Dia pneumokokus. Kalau aku tidak segera melenyapkannya, dia akan mulai membelah diri. Jikalau itu terjadi, tubuh ini akan... Pneumokokus? Iya. Pneumokokus adalah bakteri patogen pada sistem pernapasan yang memicu pneumonia dan penyakit lainnya, sekaligus kuman beracun yang menggunakan kapsul. Tidak mungkin. Sebenarnya aku sedang menuju paru-paru. Aduh. Tapi ini kan arah jantung. Oh, aku tersesat ya. Apa ini? Reseptorku telah merespons. Dia pasti masih belum jauh. Ikuti aku saja, karena tujuan kita sama, kan? Maaf ya merepotkan. 1, 2, 1, 2, Yo, 1, 2. itu trombosit. 1, 2, 1, 2. Mereka itu trombosit ya? Iya, Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. kerja bagus. Maaf. Di depan sana masih ada perbaikan. Jalannya ditutup, tapi kami sedang buru-buru. Apa yang terjadi? Kami mohon maaf, jangan lewat sini. Ada masalah, jadi perbaikannya ditunda. Sel T pembantu di sini. Kami baru saja menerima informasi bakteri pneumokokus sudah menuju pembuluh darah. Kami akan mengirim sel T penghancur karena pasukan limfosit khusus sedang dalam perjalanan. Atas nama sel T penghancur, habisi target dalam 2 detik pengamatan. Orang payah yang membiarkannya kabur akan dikirim ke limpa. Siapa? Aku adalah sel T naif, pangkat rendah dalam pasukan sel T, dan aku sedang patroli. Tapi tempat ini banyak zombinya. Ini tempat apa ya? Sel T naif. Sel T yang belum dewasa dan temukan antigen. Ya ampun. Kalian baik-baik saja. Sepertinya jumlah virusnya bertambah banyak ya. Kapak. Baiklah, waktunya bekerja. Awas! Aku... Kau ini kenapa? Kau itu sel T, iya kan? Apa yang terjadi? Sel dendritik bertugas mengolah fragmen antigen dari bakteri dan virus yang sudah menyerang tubuh sebelumnya dan memberitahu informasi tersebut ke dalam sel-sel imun tubuh. Bukankah ini foto zaman dulu senior-seniorku? Sel darah putih berpatroli dan menemukan lokasi musuh. Dan makrofag bertugas memberitahu informasi musuh. Dengan begitu, Komandan T pembantu bisa memberikan perintah agar pasukan sel T penghancur membasmi musuh. Tapi, setelah aku berhasil mengatasi kelemahanku, aku kembali setelah diaktifkan. Aku adalah mantan dari sel T naif. Sel T efektor adalah sel T naif yang telah diaktifkan. Dia sudah diaktifkan! Aku juga bisa memperbanyak diri. Iya, banyak! Maaf ya, sudah menunggu. Aku sel B, antibodinya sudah selesai. Sel B
adalah sel yang menghasilkan antibodi. Salah satu limfosit yang melawan antigen seperti bakteri dan virus dengan hasilkan antibodi. Oke Sobat Biolab semua, penjelasan tentang sel-sel darah akan kita lanjutkan di part 2. Jangan lupa cek video selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share. Salam biologi!